Ya, yang ini adalah indukan dari Tuxedo Koi. Nah ini juga baru, yang ini baru beranak. Yang ini baru beranak, baru saja, baru kemarin. Yang ini thank you sudah mampir ke Ars Project, dimana ini adalah konten pertama saya, video pertama saya. Saya mencoba untuk bercerita tentang pengalaman saya pertama kali piara ikan. Nah, ikan pertama saya adalah ikan gapi. Sebentar, saya ambilkan. Ini dia. Ikan gapi. Nah, ini ikan pertama saya. Ini salah satu gapi yang bisa dibilang reject. Ini ikan reject, namanya ikan gapi Tuxedo jenisnya adalah ikan gapi Tuxedo, dimana saya pertama kali beli itu sekitar di bulan Maret, sekitar bulan Maret beli. Kenapa saya pilih yang gapi Tuxedo sebagai gapi pertama saya adalah karena harga yang ditawarkan murah. Itu yang pertama. Untuk orang pemula seperti saya, gapi dengan harga murah merupakan suatu ketertarikan yang lebih. Dimana waktu itu juga saya, penjualnya cukup baik, berikan saya ikan gapi yang sudah hamil, sudah siap untuk diternakkan, sudah dewasa, walaupun memang kenyataannya tidak di luar ekspektasi saya. Ternyata piara ikan gapi itu nggak mudah, asli nggak mudah. Harus air itu kan, kualitas air, terus tekniknya, terus tambahan-tambahan seperti garam ikannya harus ada, terus jumlah airnya itu lengkap gitu loh. Nggak semudah yang saya bayangkan. Saya pikirnya itu mungkin sama seperti piara ikan cupang ya, adalah ya udah siapin air sudah ada, udah masalah selesai. Ternyata nggak seperti itu, nggak mudah, di luar ekspektasi saya. Tapi dari situlah ketertarikan saya. Ikan pertama adalah ikan Koi Tuxedo, yang akhirnya sekitar 2 minggu setelah saya beli, itu asli banyak banget berayaknya, anakannya banyak banget. Mulai dari situ saya mulai sedikit tertarik dengan yang gapi Tuxedo. Akhirnya saya coba untuk biarkan dulu berkembang, biarkan dia banyak. Waktu itu saya beli 2 pasang, kisaran harga sekitar 150 ribuan untuk 2 pasangnya, karena memang waktu itu kan sedikit dikasih diskon lah dari penjualnya. Akhirnya banyak, walaupun memang nggak bisa dipungkirin banyak yang matian juga anakannya. Akhirnya tinggal sisa sedikit, bisa dibilang sisa sedikit, tidak sampai 10% mungkin ya. Dari 2 pasang itu mungkin menghasilkan kurang lebih berapa ratus anak, tapi yang hidup akhirnya hanya sekitar, yang betina mungkin sekitar 8 ekor, yang jantan mungkin sekitar kurang lebih 10 ekor. Tapi yang reject cukup banyak. Malah yang reject, kategori reject itu ternyata adalah yang warnanya itu nggak timbul semua. Koi Tuxedo adalah koi yang dengan ciri-ciri kepala merah atau red head. Nah, kepala merahnya inilah yang jadi ciri khasnya dia. Tapi ternyata yang reject itu badannya biru, ekornya bagus, badannya bagus. Cuma ternyata ciri khasnya dari dia sebagai red head itu nggak ada, hilang. Nah, di sini nih kalau bisa lihat. Nah, nih kepalanya nggak merah. Nah, di sini. Oke. Perbedaannya adalah dengan yang bagus adalah pada posisi kepala. Di sini lihat kepala ini adalah ikan betina, ini ikan jantan. Nah, ini perbedaannya adalah kedua-dua sama-sama tidak memiliki kepala yang merah sebagai ciri khasnya dari koi. Tapi itu tidak masalah, tidak terlalu masalah untuk saya. Untuk sebagai pemula, saya rasa cukup bagus sudah berjalan. Walaupun memang sedih, dibilang sedih, ada yang mati, ada yang hidup sedih. Cuma ya udahlah, namanya uji coba.
Setelah itu, setelah Tuxedo Koi berhasil, akhirnya saya coba masuk ke jenis baru, jenis lain. Jenis lain itu adalah jenis HB Blue. Itu sedikit rogoh kocek, rogoh kantong dalam, lebih dalam. Harganya per pasang itu lebih dari 100.000. Memang walaupun memang saya akui kualitasnya lebih baik, gitu. Kualitasnya lebih baik dengan sama seperti sebelumnya. Saya diberikan ikan yang sudah hamil, bahkan sudah hamil besar. Cuma memang sekitar 3 minggu sama saya baru ikan itu beranak, dan anaknya banyak sekali, banyak banget anaknya itu sudah sampai. Oke, sebentar. Oke, kita coba ambil anakannya si HB Blue yang tadi saya bilang banyak. Itu dan bisa dibilang sudah umur 1 bulan. Itu mereka jinak. Nah, kita coba ambil. Kita coba ambil sini. Oke. Dalam satu kali pengambilan, ini dia. Dalam satu kali pengambilan saja sudah segini. Itu masih banyak dalam satu bak. Nah, mungkin ada sedikit yang penasaran bentuk farm saya gimana. Nah, bentuk farm saya itu bisa dibilang sederhana, seadanya, ya sekelas pemula dengan budget yang pas-pasan, seperti ini. Nah, ini farm saya hanya bermodalkan ya keranjang bekas buah, lalu dilapisi oleh kresek. Ini jenisnya macam-macam. Ini Black Moscow. Yang ini Black Moscow. Lalu yang ini adalah yang tadi yang reject. Oke. Yang ini adalah jenis yang reject. Lalu ini kosong. Sementara masih saya pikirkan jenis apa yang cocok masuk ke sini. Nah, yang ini adalah jenis albino full red. Ini albino full red dan Black Moscow adalah uji coba ke 2 saya. Nah, di sini adalah indukan HB Blue, sudah dewasa. Yang ini indukan dari yang ini adalah indukan dari Tuxedo Koi. Nah, ini juga baru. Yang ini baru beranak yang ini. Yang ini baru beranak, baru saja, baru kemarin. Yang ini bisa jika dilihat. Ya, ini cukup besar sekali. Nah, dan ini adalah bak untuk betinanya koi. Nah, di sini bisa dilihat airnya, kepalanya itu merah. Kepalanya itu merah cerah. Memang air di sini sedikit lebih kuning. Nah, ini yang jantannya. Nah, ini jantannya. Di sini adalah burayak koi. Lalu yang di sebelahnya adalah burayak HB Blue. Oke. Memang air di sini sedikit lebih kuning dibanding air biasa. Hal ini karena saya mencoba untuk memaksimalkan kualitas air yang saya coba cari referensi. Ternyata lebih baik dikasihkan daun ketapang. Walaupun memang warnanya itu sedikit ya tidak cerah, ikan tidak terlalu terlihat, tapi saya melihat perbedaannya adalah saat saya dulu belum menggunakan daun ketapang, warna ikan tidak begitu cerah. Jujur saja warna ikan tidak begitu cerah dan sangat jauh berbeda dengan ini. Ini adalah HB Blue, masih kecil tapi warnanya sudah biru. Ini bisa terlihat dia HB Blue, half black blue. Itu ekornya sudah mulai besar, sudah mungkin bisa dipisahkan jantan betinanya, sudah mungkin mulai sedikit kelihatan. Nah, di sini inilah pengalaman saya.
saya mencoba nanti, saya akan coba review hasil uji coba saya kepada Black Moscow dan Albino Full Red. Bisa terbilang cukup rumit. Mungkin sekian dari saya. Thank you sudah mampir ke video saya. Assalamualaikum.